Ya, teman-teman, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan terkait dengan bisnis model Canva. Mungkin teman-teman semuanya di sini sudah familiar dengan apa itu bisnis model Canva. Apakah itu suatu proses di mana dapat mempercepat pertumbuhan bisnis kita, atau tidak 1,5 tahun bisnis kita sudah mulai lancar, sudah mulai berkembang begitu pesat? Mungkin bisa dikatakan iya. Jadi bisnis model Canva itu merupakan suatu rancangan yang bisa membantu terhadap bisnis kita. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan terkait dengan bisnis model Canva. Mungkin ini bisa jadi bahan pengetahuan baru bagi teman-teman yang lain. Namun sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fakih, merupakan mahasiswa aktif dari Prodi jurusan Manajemen S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital, Institut Teknologi dan Bisnis Ummul Qura. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan pengertian dari apa itu bisnis model Canva. Jadi, suatu bisnis di mana saya tadi telah menjelaskan terkait satu bait sedikit saja terhadap potongan penggalan dari bisnis model Canva itu. Jadi yang dikatakan bisnis model Canva adalah strategi yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, menggambar, dan meningkatkan model bisnis. Jadi yang dikatakan bisnis model Canva itu adalah sebagai rancangan atau gambaran bagaimana kita itu akan melakukan atau bagaimana kita itu akan membuat sesuatu bisnis. Jadi sebelum kita melakukan bisnis, kita gambarkan dulu nih, apa nanti yang kita akan rencanakan, bagaimana bisnis kita itu akan dijalankan seperti itu. Nah, di sini bisnis model Canva itu suatu alat untuk bisa menyempurnakan bisnis kita terlebih dahulu, atau bisa menjadikan sebagai alat jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan nanti ketika kita akan melakukan suatu bisnis seperti itu. Nah, bisnis model Canva itu terdapat 9 elemen. Yang pertama itu adalah customer segment, yang kedua value proposition, yang ketiga channel, yang keempat itu adalah customer relationship, yang kelima revenue stream, yang keenam key research, yang ketujuh key activities, kemudian yang kedelapan key partner, yang kesembilan dan ini merupakan yang terakhir itu adalah cost structure. Nah, di sini sedikit saya akan menjelaskan apa itu dengan customer segment, apa itu dengan value proposition, apa itu dengan channel, apa itu dengan customer relationship, seperti itu. Jadi, yang pertama itu adalah customer segment. Bisa kita artikan sebagai target pasar. Ketika kita ingin melakukan suatu bisnis, target pasar kita itu apa? Kemudian bisnis kita itu mengarah kemana? Kemudian produk itu kita khususkan untuk siapa? Nah, itu dikatakan dengan target pasar. Ketika kita sudah menentukan target pasar, biasanya ini target pasar terdiri dari demografi. Demografi itu lebih mengarah kepada jenis kelamin, kemudian lebih mengarah pada umur, seperti itu. Atau segmen pasar nanti dari bisnis kita itu mengarah kepada khusus untuk bagian perempuan. Nah, itu termasuk dari demografi. Yang kedua yaitu adalah geografi. Geografi ini mengarah kepada tinggalnya itu di mana, daerah kota, daerah desa, pegunungan atau pedesaan, seperti itu. Itu termasuk dari geografi.
Nah, yang ketiga itu adalah psikografi. Psikografi itu mengarah kepada lifestyle. Lifestyle itu kebiasaan dengan customer itu bagaimana? Apakah berjiwa hidup dewasa atau bagaimana? Intinya itu mengarah kepada sifat dari customer itu sendiri. Jadi ya dikatakan dengan customer segment itu dari 3 hal tersebut, biasanya terkandung dari 3 hal tersebut. Kemudian value proposition. Value proposition itu adalah ketika kita malah sudah menentukan customer segmentnya yang pertama, kemudian kita itu mengenalkan dengan value proposition. Value proposition itu adalah intinya dari value proposition adalah kita itu mengenalkan terkait dengan manfaat bisnis kita. Contoh, bisnis kita itu ketika ingin dikenal oleh customer, apa kelebihannya? Kemudian kenapa kita harus menggunakan bisnis kita daripada bisnis yang lain? Contohnya apabila kita mempunyai bisnis jasa editor foto ataupun video, kenapa saya itu harus mengambil bisnis tersebut? Sedangkan banyak bisnis jasa terkait dengan editor foto dan video seperti itu. Nah, itu termasuk dari value proposition yang bisa membedakan terhadap keunggulan antara bisnis dengan yang lainnya. Tapi hal ini biasanya itu terkait dengan hal-hal kalimat pendek. Jadi intinya dengan value proposition ini dijelaskan dengan kalimat pendek akan tetapi mudah dipahami. Nah, yang ketiga itu terkait dengan channel. Ketika kita sudah menentukan dengan customer segment, kita sudah mengenalkan dengan value proposition terkait dengan bisnis kita adakan channel. Jadi channel itu berfungsi sebagai membangun hubungan antara pembeli dengan penjual. Contohnya, saya di sini sebagai customer atau pembeli. Ketika saya itu ingin melakukan hubungan dengan suatu penjual, contohnya ketika ingin saya melakukan sebuah masukan kekurangan dari bisnis tersebut, maka saya perlu channel. Nah, channel ini digunakan untuk bisa membangun hubungan antara pembeli dengan penjual. Contohnya ada kerusakan ketika saya mengkonsumsi suatu bisnis itu atau menggunakan bisnis tersebut, terdapat ketidaknyamanan, maka saya bisa memasukkan masukan tersebut kepada penjual itu, maka itu dikatakan dengan channel. Nah, yang keempat itu adalah customer relationship. Jadi customer relationship itu intinya membangun hubungan antara pembeli dengan penjual. Kalau tadi channel itu adalah membangun hubungan antara pembeli dengan penjual, untuk customer relationship itu mengarah kepada hubungan antara penjual dengan pembeli. Nah, manfaatnya apa? Maksudnya apa? Ketika kita berbisnis, membangun suatu bisnis, terlebih di dalam bisnis makanan contohnya seperti itu, tidak jarang kita temukan terkait dengan informasi-informasi penjual yang akan disampaikan kepada pembeli. Contohnya, bagi member diskon 50% pada akhir bulan dengan batas pembelian 100.000 seperti itu. Maka itu suatu informasi yang akan disampaikan kepada pembeli. Maka itu dikatakan dengan customer relationship. Intinya penjual ingin membangun hubungan dengan pembeli. Nah, yang kelima itu merupakan revenue stream. Revenue stream itu bisa kita artikan bagaimana sih kita dapat mempercepat mendapatkan penghasilan atau uang. Contohnya apabila kita melakukan bisnis di dalam penjualan makanan, kita menjual makanan sudah cukup, kita sudah mendapat uang. Oh, tidak seperti itu, tidak semudah itu. Apabila tidak ada pembeli selama 1 hari, contohnya selama kita buka warung tidak ada pembeli sama sekali, apakah kita itu mendapatkan uang? Tidak.
belum tentu kita mendapatkan. Ada satu orang yang beli, setelah itu apakah ada? Tidak. Maka revenue stream itu merupakan suatu cara bagaimana kita itu mempercepat untuk bisa mendapatkan uang, seperti itu. Salah satu caranya di dalam bisnis makanan adalah memperbanyak menu, atau melakukan diskon, atau melakukan potongan harga seperti itu kepada pembelinya. Itu salah satu cara untuk bisa mendapatkan uang itu lebih cepat. Nah, yang keenam adalah key research. Itu adalah sumber daya yang sangat mendukung terhadap berjalannya bisnis kita. Contohnya, apabila kita bisnis dalam makanan, maka yang sangat berlaku penting di dalam bisnis kita itu apa? Salah satunya ya pasti bahan baku makanan yang paling penting untuk kita olah menjadi makanan siap saji. Kalau kita ambil contoh di dalam dunia bisnis perkebunan, maka yang akan terjadi pasti tanah seperti itu yang akan menjadi bahan baku penting. Kemudian apabila kita bisnis di dalam dunia mebel, maka yang akan menjadi bahan baku terhadap dunia mebel itu sendiri adalah pasti kayu. Kemudian yang kedua, pemahat handal. Karena pastinya kita ketika berada dalam bisnis mebel, bagaimana kita itu bisa melakukan inovasi, melakukan apa yang sudah diinginkan oleh customer, seperti itu. Nah, yang ketujuh itu adalah key aktivitas, kegiatan utama di dalam menjalankan suatu bisnis. Jadi, ketika kita membangun suatu bisnis, apa sih yang kita harus lakukan? Contohnya kita sudah tentukan bisnis apa yang kita akan bangun. Namun, apa yang harus saya lakukan? Suatu pekerjaan yang kita harus lakukan, salah satunya ketika saya ambil contoh di dalam dunia bisnis makanan pentol. Contohnya, yang kita harus lakukan pastinya di dalam mengolah benda mentah untuk bisa menjadi makanan siap saji, seperti itu. Jadi itu merupakan suatu pekerjaan yang harus terjadi ketika kita membangun suatu bisnis. Aktivitas itu merupakan suatu pekerjaan yang dapat menunjang, mendukung terhadap bisnis kita. Nah, yang ke-8 itu terkait dengan key partner, mitra kerja. Jadi ketika kita melakukan bisnis, belum tentu kita itu bisa melakukannya dengan sendiri, artinya berdiri di kaki sendiri. Kita itu hubungan pasti membutuhkan dukungan dari bisnis-bisnis lain, itu juga sangat dibutuhkan. Jadi, partner itu merupakan kebutuhan di dalam perusahaan. Contohnya, ketika saya ambil contoh terhadap dunia perusahaan yang kita sudah bangun contohnya, maka kita juga memerlukan yang namanya investor untuk bisa mendorong maju terhadap perusahaan kita. Nah, itu merupakan key partner. Kita itu membangun hubungan seperti itu untuk bisa mendukung penuh terhadap bisnis kita. Kalau semisal kita ambil contoh, saya ambil contoh terhadap saya mempunyai bisnis makanan, maka key partner kita itu sudah pasti adalah penjual bahan baku. Bagaimana saya itu untuk bisa menciptakan bisnis saya itu bagus, level bagus, maka saya memerlukan bahan baku yang premium. Maka dari itu saya harus mempunyai partner bahan baku yang sudah berpartner dengan saya untuk bisa mendapatkan bahan-bahan yang berkualitas seperti itu, untuk bisa menjaga kualitas bisnis saya seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah cost structure. Cost structure ini mengarah kepada pengeluaran atau tanggungan yang kita harus keluarkan. Artinya, apabila saya ambil contoh terhadap warung makan, maka yang harus saya keluarkan untuk bisa menjalankan bisnis tersebut adalah tanggungan
bayar pajak, contohnya seperti itu. Bayar pajak, gaji karyawan, beban perawatan alat masak, beban perawatan meja, beban perawatan kursi. Intinya yang mengarah kepada tanggungan-tanggungan bisnis kita. Jadi bagaimana caranya selain kita itu menghasilkan sebuah keuntungan di dalam bisnis, namun bagaimana juga kita itu bisa menanggulangi terhadap tanggungan-tanggungan kita, salah satunya yang saya sebutkan tadi. Nah, kita sudah mengetahui terkait dengan 9 elemen yang ada di dalam bisnis model kanvas. Nah, ketika kita sudah mengetahui, maka kita bentuk bisnis model kanvas itu seperti apa. Kita visualisasikan, kita gambarkan seperti apa. Maka nanti yang akan terjadi seperti ini. Nah, kemudian di sini saya ambil contoh. Di sini saya berbisnis pentol endut. Mungkin teman-teman sudah menimbulkan pertanyaan, kenapa aku harus pentol? Bahkan saat ini sudah banyak makanan-makanan yang sudah branding, sudah banyak makanan-makanan yang sudah mengikuti tren zaman. Namun, kalau kita mengingat pentol sudah dari masa dulu, itu sudah ada. Maka, mengapa saya itu ingin melakukan bisnis pentol? Karena yang pertama, bisnis pentol itu mudah. Kemudian tidak memandang usia. Artinya, konsumen ataupun yang mengkonsumsi pentol itu dari kecil, dewasa, hingga orang tua pun bisa. Kalau kita ambil contoh kepada orang tua, apakah orang tua itu bisa mengkonsumsi semua makanan yang viral, yang tren pada saat ini? Belum tentu seperti itu. Maka alasan saya seperti itu, mempertahankan makanan-makanan dahulu yang dapat saya perbaharui dari segi rasa, melakukan inovasi-inovasi untuk bisa bertahan hingga saat ini. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan bagaimana ketika BMC, bisnis model kanvas, itu diaplikasikan kepada bisnis saya, yaitu pentol endut. Nah, di sini saya sudah menggambarkan terkait dengan bisnis model kanvasnya. Di sini sudah saya gambarkan dan sudah saya visualisasikan terkait dengan hal tersebut. Yang pertama itu adalah custom segment. Jadi custom segment itu adalah merupakan sasaran kita terhadap bisnis kita. Siapa yang akan menunjang terhadap bisnis kita? Siapa yang akan menjadi pelaku pembeli terhadap bisnis kita? Seperti itu. Maka di sini yang pertama, customer segment kita, saya itu adalah merupakan semua kalangan, anak kecil, dewasa, hingga orang tua. Artinya di sini apabila orang tua mengkonsumsi makanan pentol, maka tidak ada tentangan bagi mereka. Karena mengapa? Ketika kita bandingkan bisnis pentol dengan bisnis yang makanan yang mengikuti tren, di situ belum tentu semua kalangan itu bisa menjadi pelaku dari pengkonsumsinya, seperti itu. Karena mengingat umur, juga mengingat semua batasan tidak bisa dikonsumsi bagi orang tua, seperti itu. Maka apabila kita mengingat pada pentol ini tidak berlaku bagi siapapun, kemungkinan kecuali bayi, maka tidak dianjurkan untuk bisa mengkonsumsi. Akan tapi bagi orang tua, maka tidak hukum bagi orang tua untuk bisa mengkonsumsi pentol, seperti itu. Yang kedua, itu terkait dengan customer yang pemukimannya itu maupun di kota ataupun di desa, artinya umum, seperti itu. Karena mengapa? Pentol ini berlaku bagi siapapun. Bisnis pentol, penjual pentol ini kita temukan maupun di desa ataupun di kota, seperti itu. Jadi pentol ini
customer segmen dari bisnis saya, dari pentol ini adalah pemukiman orang-orang yang pemukimannya itu di desa maupun di kota, seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu customer yang menemukan hal baru, kemudian menjadikannya itu sebuah kebutuhan. Artinya suatu kebutuhan apabila tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi, maka bisa fatal kepada kehidupan kita. Artinya ada yang kurang di dalam hidup kita, seperti itu. Bagaimana kebutuhan apabila tidak terpenuhi? Maka bisa membuat hidup kita itu tidak nyaman. Nah, yang kedua adalah value repossession. Mengingat dari value repossession dari bisnis saya itu pentol, itu adalah harga yang murah akan tetapi yang berkualitas. Siapa sih yang tidak ingin menjumpai dengan harga murah akan tetapi mendapatkan barang yang berkualitas? Banyaklah orang-orang yang seperti itu di dalam dunia bisnis makanan, konveksi, jasa. Siapa yang tidak ingin, contohnya di dalam jasa, ingin mendapatkan harga murah akan tetapi kualitas jasanya sudah menengah ke atas, tidak abal-abal, seperti itu. Memberikan layanan yang penuh terhadap customer-nya. Di dalam dunia konveksi, orang-orang semuanya ingin mendapatkan harga murah, akan tetapi konveksi yang berkualitas, yang sudah sifatnya premium, akan tetapi harga murah. Kemudian di dalam dunia makan sama seperti itu. Harga murah akan tetapi yang bisa kita dapatkan dari makanan tersebut bersifat premium, seperti itu. Maka di sini value yang kami anjurkan, yang kami keluarkan, harga murah akan tetapi mendapatkan barang yang berkualitas, seperti itu. Artinya walaupun harga murah bukan berarti makanan yang saya dagangkan atau makanan yang saya jadikan bisnis itu tidak berkualitas. Kemudian yang kedua, berbagai aneka rasa di dalamnya. Karena bisnis saya itu mengacu pada suatu makanan, maka saya harus melakukan banyak inovasi untuk bisa mencapai kelancaran bisnis saya itu tetap berjalan dalam jangka waktu panjang. Karena kalau mengingat terhadap makanan yang hanya bermodalkan trending, artinya makanan tersebut laku keras, berhasil karena bermodal trending, karena bermodal viral. Artinya ketika sudah habis masa viralnya, maka habis juga makanannya. Artinya bukan habis-habis dikonsumsi, akan tetapi habis tidak ada yang mengkonsumsi, seperti itu. Karena hanya bermodalkan viral, trending saja, seperti itu. Akan tetapi value dari bisnis saya atau produk saya itu bagaimana caranya itu bisa dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, diproduksi dengan bahan-bahan yang berkualitas, tentunya yang bersifat premium. Artinya nomor satu tadi terjangkau, pastinya value-nya yang harus saya berikan terhadap customer saya adalah dengan barang-barang yang saya produksi yang bersifat premium, sehingga membuahkan produk-produk yang berkualitas, tidak membahayakan terhadap customer saya, sehingga ketika customer saya mengkonsumsi makanan yang saya produksikan, maka tidak ada gejala-gejala atau gangguan-gangguan disebabkan mengkonsumsi dari produk yang saya buat, seperti itu. Kemudian setelah itu channel yang sudah saya lakukan, yang saya sudah inovasikan untuk bisa menjalankan terhadap bisnis saya. Di antaranya apabila customer itu ingin melakukan hubungan dengan penjual, maka saya membuka fitur lebar-lebar apabila contohnya ingin menyampaikan masukan-masukan yang berdampak positif, artinya mendorong penuh terhadap bisnis saya untuk berkembang maju. Salah satunya
apabila kendala ini kurang seperti ini, itu kurang seperti ini, maka bisa disampaikan secara langsung maupun via online seperti itu. Namun untuk saat ini saya hanya menyalurkan dengan via WhatsApp saja, belum menyalurkan dengan via online lainnya seperti TikTok, Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, customer relationship. Jadi customer relationship ini merupakan yang saya tadi jelaskan, membangun hubungan antara penjual dan pembeli. Nah, yang keempat itu adalah customer relationship. Jadi customer relationship itu merupakan suatu hubungan yang akan dibangun oleh pembeli kepada penjual. Dari customer relationship di sini itu adalah yang pertama, saya itu menggunakan diskon Jumat Berkah. Banyak kok apabila kita mengingat warung-warung makanan yang menggunakan Jumat Berkah seperti itu. Ketika hari Jumat itu entah itu potongan harga maupun bisa didapatkan secara gratis. Kemudian diskon dengan pembelian yang sudah melampaui batas maksimal. Nah, di sini sebagai tanda terima kasih sudah mempercayai terhadap produk kita. Nah, yang kelima itu adalah revenue stream. Revenue stream ini bagaimana caranya? Itu kita bisa mempercepat pendapatan kita. Yang pertama di sini dengan penjualan langsung, kemudian penjualan melalui platform media, kemudian penjualan melalui keagenan. Kita itu membuka cabang-cabang. Kemudian dengan variasi produk dan topping tambahan. Ini menurut suatu inovasi bagaimana caranya kita itu mempercepat terhadap pendapatan kita seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Karena dengan aneka rasa yang baru bisa membuahkan customer itu ingin selalu mencoba terhadap variasi terbaru dari kita. Kemudian itu adalah menyalurkan metode pembayaran, mempermudah metode pembayaran. Jadi metode pembayaran itu apabila kita mengikuti tren, ketika kita hanya menerapkan cash only, maka belum saja itu dapat mendorong penuh terhadap bisnis kita. Nah, selanjutnya terkait dengan key research. Key research ini merupakan sumber daya yang sekiranya itu mendorong terhadap bisnis saya, bagaimana caranya bisnis saya itu berjalan secara sempurna, tepat pada sasaran sesuai yang saya harapkan. Nah, yang pertama di sini adalah sumber daya manusia. Maka ketika saya ingin menjalankan bisnis, sudah pasti saya memerlukan sumber daya manusia sebagai contohnya tenaga karyawan, tenaga pembantu. Kemudian yang kedua, konsep dan teknik pengolahan bahan baku. Jadi bagaimana cara itu saya mengkonsep di dalam pengolahan baku tersebut yang sekiranya produk tersebut tidak terkontaminasi oleh benda apapun, benda-benda berbahaya seperti itu. Kemudian key activities itu merupakan kegiatan yang harus dipenuhi untuk menunjang terhadap bisnis saya. Yang pertama, mengelola bahan baku mentah dengan resep pilihan dan menjadikannya bahan makanan yang siap saji. Kemudian memelihara makanan, artinya menjaga kesehatan makanan, menjaga kualitas makanan dengan terhadap konsumen hingga konsumen itu menumbuhkan rasa kepercayaan terhadap kita. Dan selanjutnya ialah key partner. Tadi sudah saya jelaskan
bahwasanya saya ini menjalankan bisnis belum tentu berhasil apabila dengan sendiri. Maka saya membutuhkan pendamping-pendamping, pendukung-pendukung dari luar bisnis saya, seperti itu. Nah, yang pertama adalah supplier bahan baku. Ini menjadi pendorong saya pastinya terhadap bisa menjalankan bisnis saya. Kemungkinan besar dengan saya berpartner dengan bahan baku tersebut, saya mendapatkan kualitas-kualitas bahan baku yang bersifat premium, hingga dapat menjaga kualitas stabilnya kesehatan di dalam produk pembuatan bisnis saya. Kemudian dengan agen ataupun distributor, ketika kita membuka cabang-cabang, maka kita harus berpartner. Walaupun itu bukan orang-orang terdekat kita, apabila bersedia untuk menjadi distributor kita, agen kita, maka kita apa salah gunanya untuk bisa menerima. Selagi bisa menguntungkan terhadap kita semua, maka saya harus berpartner dengan orang itu. Kemudian penyedia peralatan, pastinya di dalam makanan sangat membutuhkan terhadap peralatan yang akan menunjang terhadap bisnis saya. Jadi bagaimana caranya bisnis saya itu berjalan secara sempurna? Tentunya memerlukan bahan-bahan dan peralatan-peralatan. Kemudian penyedia platform pengiriman, apabila itu menggunakan sistem via online pembeliannya terhadap saya, maka saya itu bagaimana caranya bisa memberikan kualitas yang penuh dari segi packing, pengiriman, maka saya harus berpartner juga dengan via pengiriman. Artinya saya harus mempunyai kurir-kurir tertentu untuk bisa melayani customer yang melakukan via online. Kemudian pemasok kemasan ini merupakan salah satunya tadi saya sebutkan pembelian online, maka saya memerlukan kemasan yang sekiranya tidak membuat kerusakan ketika di dalam perjalanan. Artinya kualitas bahan yang saya produksi tetap sama ketika saya keluarkan dari tempat saya hingga sampai pada tangan sang pembeli. Nah, yang terakhir dengan cost structure. Cost structure ini merupakan tanggungan terhadap bisnis kita, bagaimana caranya bisnis kita itu dapat menunjang terhadap tanggungan-tanggungan untuk bisa menjalankan bisnis kita. Jadi yang pertama tentunya biaya bahan baku itu sudah pasti, atau modal itu yang tanggungan yang harus kita itu selesaikan. Kemudian biaya listrik, tentunya apabila kita membuka di sore hari hingga dini hari, tentunya kita juga memerlukan penerangan yang mana sumbernya itu berasal dari listrik. Nah, kemudian air ini merupakan salah satu kebutuhan pastinya, tanggungan juga. Bagaimana caranya itu kita bisa mendapatkan hal itu untuk bisa mendorong penuh terhadap bisnis. Kemudian biaya perawatan aset berupa gerobak maupun peralatan-peralatan lainnya yang sekiranya itu sangat berdampak positif mendorong penuh terhadap bisnis kita. Nah, itulah bisnis model kanvas yang saya sudah berikan kepada teman-teman. Kemudian cara saya mengaplikasikan kepada bisnis saya dengan model kanvas. Ini yang saya dapat sampaikan, semoga bisa menjadi ilmu tambahan bagi teman-teman dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi saya dan kita semuanya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.